Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Ponco. Pesan thank you hiburannya. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5069. Tuan Chen, bukan aku yang mencarimu, tapi Beatrice yang mencarimu. Teratai biru melirik Beatrice dan berkata. Beatrice menatap Dev, matanya penuh keengganan, dan ekspresinya sedikit menyakitkan, berkata, Dev, aku akan segera kembali, keluarga sudah mulai mendesakku. Setelah anugerah surgawi kembali, dia meminta paviliun Tianyuan untuk menekan keluarga Mo. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak, orang tuaku akan menderita. Mendengarkan kata-kata Beatrice, Dev sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu, aku ingin melihat apa hebatnya paviliun Tianyuan itu. Tidak, paviliun Tianyuan sangat kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentangku, aku sangat puas bisa mengenalmu selama kurun waktu ini. Beatrice menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang, aku akan kembali bersamamu, jadi aku akan mengurus semuanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Dev dengan sangat mendominasi. Beatrice sangat menikmati sikap mendominasi Dev. Aku akan membuat pengaturan dulu dan kemudian kita akan pergi bersama. Dev pergi setelah mengatakan itu. Teratai biru menatap Beatrice dengan iri dan berkata, King Yun, Tuan Chen sangat baik padamu. Merupakan kebahagiaan untuk bertemu dengan pria yang mendominasi seperti Tuan Chen. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia juga adalah pria milikmu. Sangat sulit untuk menemukan pria yang baik sekarang. Rasa iri teratai biru membuat Beatrice sangat senang. Pada saat yang sama, dia mengangguk dengan penuh semangat untuk menunjukkan persetujuannya terhadap apa yang dikatakan teratai biru. Setelah Dev meninggalkan aula, dia langsung menemui Joseph. Pada saat ini, Joseph juga keluar dari menara penindas iblis dan telah pulih sepenuhnya. Menantu yang berbudi luhur, kamu memiliki harta ini, dan kamu dapat melakukan banyak hal di masa depan. Melihat Dev, Joseph memuji dengan keras. Orang lain berlatih keras selama setahun, tetapi Dev bisa berlatih selama 100 tahun. Ayah mertua, kamu telah pulih. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Dev. Aku akan mendengarkanmu. Kamu adalah penguasa istana ke-8 sekarang. Kata Joseph. Saya berencana untuk pergi ke alam surgawi tingkat kedua. Kata Dev. Kalau begitu, ayo pergi ke alam surgawi tingkat kedua. Ngomong-ngomong, rumah besar istana ke-8 juga ada di alam surgawi tingkat kedua. Aku sekarang sudah pulih, sudah saatnya untuk kembali. Joseph mengangguk. Segera, Dev, Matthew, Beatrice, dan orang-orang dari istana ke-8 meninggalkan benua Changsuan dan langsung menuju alam surgawi tingkat kedua. Saat pergi, Dev memberi teratai biru sebuah foto, dan memintanya untuk menemukan sosok itu di alam surgawi tingkat pertama. Foto itu adalah Yuki. Setelah dibawa ke sini, Dev tidak pernah tahu kemana Yuki dikirim. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatan teratai biru untuk menemukannya. Tepat saat Dev dan orang-orangnya menuju alam surgawi tingkat kedua, keributan besar telah terjadi di dalam istana para dewa. Di istana para dewa, di dalam aula emas yang menjulang tinggi. Bang! Seorang lelaki tua berjubah emas dengan marah membanting meja dan berteriak, utusan patroli terbunuh, istana ke-8 memberontak, dan pria tua Joseph itu berani menyerah kepada ras manusia. Penguasa istana ketiga, tenanglah. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Jika Dev memang bisa mengendalikan patung prajurit kuno itu, maka kekuatannya mungkin sudah mencapai puncak alam dispersi negeri peri, atau bahkan lebih tinggi. Lelaki tua berjubah emas itu mendengus dingin, seorang biksu di alam dispersi negeri peri berani menantang keagungan istana para dewa. Sampaikan perintahku, beritahu penguasa istana ke-7 untuk meratakan benua Changsuan, bunuh Dev, dan hancurkan seluruh istana ke-8. Tidak. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari seorang wanita. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita cantik bergaun putih berjalan perlahan ke aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, dan dia memancarkan rasa dingin yang menggigit. Penguasa istana keempat, apa maksudmu? Lelaki tua berjubah emas itu mengerutkan kening.
Penguasa istana keempat berkata dengan tenang, penguasa istana ketiga, istana para dewa sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi bukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Lagi pula, Dev bisa mengendalikan patung prajurit kuno, pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Lelaki tua berjubah emas itu mencibir, penguasa istana keempat, kamu tidak berusaha melindungi bocah manusia itu, kan? Atau mungkin kamu juga tergoda oleh keinginan duniawi dan ingin anu-anu dengan pria asing. Bersambung.